Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran tidak hanya memuat kaidah-kaidah syariat, melainkan juga kisah-kisah umat terdahulu. Cerita-cerita itu dihadirkan agar orang-orang pada masa kini dapat merenungi nasib dan kesudahan mereka. Salah satu kaum yang kerap dituturkan dalam kitabullah adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam atau disebut dengan Bani Israel. Seperti misalnya dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah secara khusus menuturkan kisah sebagian Bani Israel yang terlibat dalam kasus pembunuhan. Aksi kejahatan itu terungkap setelah mereka memukulkan lidah sapi hasil sembelihan kepada mayat korban. Secara kebahasaan, Al-Baqarah berarti sapi betina. Berikut ini adalah kisah mereka, sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah kedua dalam Al-Quran. Mari kita simak ceritanya. Al-Kisah diceritakan pada zaman dahulu, di tengah Bani Israel hiduplah seorang hartawan yang kekayaannya luar biasa berlimpah. Namun, ia tidak memiliki anak yang akan mewarisi harta tersebut. Alhasil, banyak kerabat yang menginginkan dan menanti warisan. Hal yang ditunggu mereka pun terjadi. Sang hartawan ditemukan tewas di depan sebuah rumah penduduk. Kerabat sang hartawanlah yang kali pertama menemukan mayatnya di pagi hari. Maka gemparlah seluruh desa atas kematian sang hartawan. Masing-masing dari mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang membunuhnya? Asumsi-asumsi bermunculan. Ada yang bilang sang kerabat yang menemukanlah yang membunuhnya. Yang lain mengatakan si pemilik rumah yang di depannya ditemukan jasad si hartawanlah pelakunya. Di tengah keributan tersebut, datang seorang soleh yang cerdas, ia pun menengahi. Wahai Bani Israel, mengapa kalian berkelahi? Bukankah di antara kita ada Musa sang Rasul Allah? Mari kita tanyakan perihal ini kepada beliau. Maka mereka pun segera berbondong-bondong menemui Nabi Musa. Setelah mendengar kisah dari penduduk desa, Nabi Musa alaihissalam segera memanjatkan doa. Ia memohon wahyu dari Allah agar Allah menunjukkan rahasia di balik kematian sang hartawan. Maka Allah pun memerintahkan Musa agar menyuruh umatnya untuk menyembelih seekor sapi. Mendengar perintah Nabi Musa, Bani Israel malah berkata, "Wahai Musa, apa maksud kamu memerintahkan kami menyembelih seekor sapi? Apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan?" Ternyata Bani Israel merasa tersinggung, sebab dahulu mereka sempat menyembah patung sapi betina, dan kini sang Nabiullah menyatakan bahwa Allah menyuruh mereka untuk menyembelih sapi. Maka Nabi Musa pun menjawab pertanyaan mereka dengan sangat sabar. Wahai kaumku, aku berlindung kepada Allah agar aku tak termasuk orang-orang yang bodoh, dan aku berlindung kepada Allah untuk tidak mengatakan sesuatu yang bukan firman-Nya. Namun, tetap saja Bani Israel enggan mentaati perintah Nabi Musa. Mereka bermalas-malasan menyembelih seekor sapi. Pasalnya, sapi merupakan binatang yang dihormati oleh mereka. Saat Nabi Musa menanyakan perihal sapi tersebut, mereka pun terlihat amat malas. Mereka justru mencari-cari pertanyaan yang dapat menunda-nunda mereka untuk menyembelih sapi. Bani Israel malah berkata, "Wahai Musa, beri kami spesifikasi berapa usia sapi itu." Kemudian Nabi Musa menjawab, "Tidak muda dan tidak pula tua, melainkan pertengahan saja. Kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada kalian." Lagi-lagi mereka tak juga menjalankan perintah itu. Setiap kali Nabi Musa menanyakannya, mereka malah menanyakan spesifikasi yang lebih mendetail mengenai sapi yang akan disembelih. "Wahai Musa, apa warna sapi itu?" tanya mereka. Dengan sabar Musa pun menjawab, "Warnanya kuning tua. Setiap kali orang memandangnya, maka akan senang melihatnya." Bukannya mencari, keesokan hari justru mereka bertanya kembali kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, beritahu kami bagaimana kondisi sapi itu sehingga kami dapat mencarinya." Kesabaran Nabi Musa begitu diuji.
Beliau pun menjawab dengan rincian yang lebih mendetail. Wahai kaumku, sapi itu tak pernah digunakan untuk membajak sawah atau memberi air bagi tanaman. Sapi itu sangat bersih, tidak memiliki cacat. Semakin banyak bertanya, jelaslah bahwa mereka semakin sulit mendapatkan sapi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan Nabi Musa, sebab semakin detail pula kriteria yang dikabarkan kepada mereka. Andai mereka menurut saja saat perintah pertama, maka mereka bebas memilih sapi manapun. Namun, sifat membangkang justru membuat mereka semakin sulit. Setelah banyak pertanyaan, mereka justru harus mendapatkan sapi yang sempurna. Rupanya mereka menyadari kebodohan itu. Akhirnya, mereka pun mencukupkan pertanyaan dan mulai mencari jenis sapi yang dimaksud. Kemudian mereka berkata, "Wahai Musa, sekarang kamu telah menerangkan sapi itu dengan sangat lengkap." Setelah kesulitan yang sangat luar biasa dalam mencari sapi itu, akhirnya mereka pun mendapatkannya. Hampir saja mereka menyerah karena nyaris tak ada sapi yang sesempurna itu. Sapi itu didapatkan dengan harga yang sangat mahal. Hewan berkaki 4 tersebut merupakan milik seorang yatim yang usianya masih sangat belia. Sapi tersebut merupakan satu-satunya warisan sang ayah. Atas wasiat sang ayah, sapi itu tak diizinkan bekerja dan hanya dirawat sedemikian rupa. Kulitnya juga berwarna kuning tua yang sangat indah. Seluruh kriteria yang Nabi Musa sebutkan ada pada sapi tersebut. Kemudian, sapi itu didatangkan ke hadapan Nabi Musa setelah disembelih. Kemudian Nabiullah Musa mengambil sebagian anggota tubuh sapi dan memukulkannya kepada jenazah tersebut. Dengan izin Allah, mayat si hartawan hidup kembali. Nabi Musa pun segera bertanya kepada mayat itu, "Wahai Fulan, siapakah yang telah membunuhmu?" Maka sang hartawan pun menunjuk salah seorang kerabatnya. "Dia," ujar mayat itu. Setelah itu, si hartawan kembali menjadi mayat dengan izin Allah. Ternyata sang pembunuh merupakan kerabat atau keponakan yang selalu menginginkan warisan sang hartawan. Dia pula lah yang berpura-pura menemukan mayat sang hartawan yang dia bunuh dan diletakkan di depan salah satu rumah penduduk desa. Namun, meski telah terang faktanya, si keponakan tadi tetap menyangkal bahwa dia tidak membunuh sang mendiang. Dia berkata, "Demi Allah, bukan aku yang membunuhnya," ujarnya tanpa takut menyebut asma Allah sebagai penjamin kesaksiannya. Maka Nabi Musa pun mendatangi pembunuh itu dan membunuhnya sebagai akibat dari perbuatannya. Kisah Bani Israel ini memiliki hikmah yang tak terhingga. Di antaranya, tidak dibenarkan bagi akal untuk menentang wahyu pada hari dia ragu, bahkan menentang laknat Allah ditumpahkan dari langit. Sahabat kisah-kisah Islam, kisah tentang sapi betina ini dapat kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-67 sampai 73. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.